Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat hari ini dimana kita boleh diberikan kesempatan, kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu baik, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan kita. Biarlah saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Dia layak disembah. Kita mau bangkit dari segala apa yang kita alami saat ini. Kita percaya Yesus begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan
Mbak Maria yang akan berdoa untuk ibadah kita saat ini. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan Tuhan Tuhan juga Engkau telah selama ini Tuhan mencurahkan anugerah-Mu atas kami dan keluarga kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Engkau melingkupi setiap keluarga kami, Engkau memberkati, Engkau menutup bungkus setiap keluarga kami Tuhan. Berkati Bapa, curahkan Roh-Mu atas kami, atas keluarga kami Tuhan, di tempat masing-masing Engkau memberkati ibadah keluarga kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Ada sukacita saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau bersukacita buat Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh dipilih oleh Tuhan dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kuasa di dalam Tuhan dan kita boleh menghadapi segala persoalan dan Yesus yang memberikan kuasa. Tuhan diberi kuasa dan kuasa yang mulia. Kami mau bangkit dan kami boleh dimenangkan oleh Tuhan.
surga Tuhan saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau boleh membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan, membawa bangsa ini untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Kita mau bawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk pribadi kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi saat ini kesempatan yang indah kita mau bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Biarlah bangsa kita boleh merasakan kemenangan yang diberikan Tuhan. Bangsa kita boleh mengalami pemulihan yang diberikan Tuhan. Karena Yesus Tuhan yang layak betul diampunkan dan disembah. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu akan tebus dosa-Mu, dan Tuhan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur saat ini ya Bapa, kekuatan, kesehatan, kesempatan Engkau berikan kepada kami semua, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji-muji namamu, menyembah Engkau, mengagungkan namamu,
Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini ya Bapa. Biarlah Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga semua anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menghibur, firman Tuhan yang akan menolong mereka untuk menghadapi kesulitan hidup ini, menghadapi persoalan masalah kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Salam. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Tuhan akan memberkati kita pada ibadah hari ini. Kita berterima kasih kepada tim pelayan yang sudah melayani hari ini, pemain musik, sound leader, singer, diberkatilah oleh Tuhan. Demikian juga kita yang mengadakan ibadah dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berbicara mengenai firman Tuhan. Saya akan sampaikan hari ini tentang berkat pada saat menghadapi kesulitan. Ya, kita akui saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang termasuk orang Kristen dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Tidak hanya ketakutan menghadapi pandemi atau pagebluk COVID-19, tetapi sebelum pandemi ini mewabah seluruh dunia saat ini, kita sudah dihantui oleh ketakutan-ketakutan dan macam-macam ketakutan. Kita mengakui seperti orang kaya takut dirampok atau dimaling kekayaannya. Yang miskin pun takut mau makan apa. Yang bekerja takut kalau di PHK, apalagi yang tidak punya pekerjaan, lebih takut lagi mau makan apa. Yang sekolah takut tidak naik kelas atau lulus sekolah. Keluarga yang harmonis takut suami atau istrinya selingkuh. Istri takut suaminya punya takut kalau suaminya punya wanita idaman lain. Atau suami takut jika istrinya punya perempuan idaman lain. Cowok takut kalau tidak mendapatkan cewek, dan sebaliknya, cewek takut kalau tidak mendapatkan cowok. Yang jualan takut barangnya tidak laku. Yang sehat pun takut kalau kena virus atau sakit kemudian mati. Yang sakit pun takut mati. Demikian juga yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, takut kalau dipanggil Tuhan. Apalagi dengan ramalan setelah pandemik ini akan terjadi kelaparan secara global. Ya, katanya ada paceklik pangan, kemudian kita takut bagaimana kita nanti kalau kita kekurangan, kita nggak punya uang, kita tidak bisa makan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita akui bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang diliputi 1001 macam ketakutan yang menghadang kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan bahwa ketakutan itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Dengan suara aumannya nyaring. Kalau kita lihat singa dengan cakarnya yang besar dan tajam, serta taringnya yang runcing berusaha mencapik-capik kita dengan kejam. Dan kita melihat bagaimana singa itu mencapik-capik mangsanya. Demikian juga
teror, ketakutan ya, mencabik-cabik kita. Kita dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, was-was, gemetar karena menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Pergumulan-pergumulan kita sangat berat yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keadaan yang sesulit apapun, penderitaan apapun yang kita alami, masalah-masalah yang berat yang kita alami, kita kembali kepada firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana Paulus menyatakan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Mungkin juga nasihat Paulus kepada kita saat ini. Kita akan melihat seseorang tokoh besar yang ada di dalam Alkitab yang saat itu menghadapi ketakutan besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita, 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Nanti setelah ibadah keluarga, Bapak Ibu Saudara membaca berulang-ulang. Saya sangat diberkati dengan bacaan Alkitab ini, dengan tokoh ini, karena tokoh ini menghadapi kesulitan besar, yaitu Raja Yosafat. Bagaimana Raja Yosafat, seorang Raja Yehuda yang akan dikepung oleh 3 bangsa sekaligus. Coba kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 37. Tapi saya akan membacakan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan apa yang akan saya jelaskan hari ini. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3 apa yang dikatakan? Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yosafat pada saat ia takut menghadapi bangsa Amon, bangsa Meuni, dan bangsa Moab? Yang pertama, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Itu di dalam ayat yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat sebagai raja besar, otomatis dia sebagai panglima perang dari kerajaan itu. Ia mempunyai strategi perang, ia mempunyai keterampilan untuk berperang, mempunyai kekuatan tentara untuk berperang, memiliki prajurit yang terlatih untuk berperang, memiliki senjata yang banyak untuk menghadapi musuh, mempunyai kereta untuk berperang, mempunyai kuda untuk berperang, mempunyai peralatan perang yang banyak untuk menghadapi musuhnya. Tetapi mengapa Yosafat tidak menghadapi musuhnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan itu? Tetapi Yosafat mengambil keputusan, yaitu mencari Tuhan.
Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu hilang, kemudian kita cari Tuhan itu sembunyi, kemudian kita cari, atau seperti kita main peta umpet, kemudian kita cari orang yang sembunyi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu adalah ketika kita ini menjauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan karena kita ini sudah merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa sehat. Kita seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak membutuhkan jamahan Tuhan. Kemudian kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa makmur, kita sudah merasa, oh kita tidak perlu lagi Tuhan. Akhirnya Tuhan itu menjauh karena kita tidak membutuhkan Tuhan. Yosafat mempunyai semua itu Bapak Saudara. Mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam kerajaannya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meunim yang akan datang untuk memerangi kerajaan Yehuda, Yosafat tidak melakukan, tidak menyusun prajuritnya, tidak menyusun tentaranya, tidak mempersiapkan kuda dan senjata untuk perang. Tetapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kunci kita menerima berkat Tuhan, kunci kita menerima kemenangan yang asalnya dari Tuhan adalah ketika kita ini bertahan menghadapi kesulitan, pencobaan, pergumulan hidup ini, adalah kita mencari Tuhan. Di dalam kitab Amos Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pasal 5 ayat 4 sampai 6, Alkitab mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos memberikan nasihat kepada umat Israel supaya mencari Tuhan. Amos mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan mencari Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan, karena Betel itu akan lenyap. Juga jangan mencari Gilgal, karena Gilgal itu akan hancur dalam pembuangan. Nah, Nabi Yesaya adalah nabi sejaman dengan Amos Bapak Ibu Saudara. Nabi Yesaya mengatakan di dalam pasal 55 ayat 13, carilah Tuhan selama ia berkenan, berserulah kepadanya selama ia dapat ditemui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan. Hari ini, saat ini, waktu ini adalah waktu untuk mencari Tuhan. Saat ini adalah saat yang tepat karena Tuhan berkenan untuk kita temui. Hari ini adalah waktu yang tepat karena Tuhan berkenan kita jumpai. Dan ketika kita ini bertemu dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, saudara? Hari ini Tuhan tidak menolak penyembahan kita. Tuhan tidak menolak pujian kita. Tuhan tidak menolak doa-doa kita. Tuhan tidak menolak ucapan syukur kita. Tuhan saat ini tidak menolak permohonan kita. Dan Tuhan tidak menolak ibadah kita. Tuhan tidak menolak persembahan kita. Pada saat ini sudah waktunya kita datang kepada Tuhan, memberi hormat dalam ibadah kita. Kita memberi doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah mencari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia masih dapat ditemui hari ini. Apa artinya? Waktu ini adalah waktu anugerah Tuhan yang dilimpah-limpahkan kepada semua orang percaya, di mana Allah masih membuka kasih anugerahnya, Tuhan membuka karunia-Nya, Tuhan membuka hadiratnya untuk kita. Kita masuk di dalam hadiratnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menghampiri tahtanya. Hosea, Amos, Yesaya itu adalah nabi sezaman yang bekerja bersama-sama untuk menasehati umat Israel. Mengatakan demikian, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sekarang ini waktunya mencari Tuhan. Bukan besok, bukan hari esok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tetapi Alkitab mengatakan sudah waktunya, hari ini, saat ini. Jangan ditunda-tunda, yaitu mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunggu kita ini mencari Tuhan ya. Ketika kita sudah berhasil, kita baru cari Tuhan. Kita kalau sudah berkeluarga, baru kita cari Tuhan. Kalau aku sudah punya rumah, aku mau mencari Tuhan. Kalau usahaku lancar, aku baru mau mencari Tuhan. Kalau aku sudah punya istri, aku baru mau cari Tuhan. Kalau aku sudah punya suami, aku mau baru cari Tuhan. Atau aku kalau sudah menjadi sarjana, mencari Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, sekarang waktunya untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan di dalam khotbahnya di bukit, Matius pasal 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya mencari Tuhan dan kerajaannya? Ketika kita ini mempersilahkan firman Tuhan bekerja di dalam hati kita, kita ini haus akan firman Tuhan. Kita mendahulukan, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita memprioritaskan memahami firman Tuhan. Kita memprioritaskan hal-hal rohani di atas hal-hal yang lain. Kita memprioritaskan hubungan kita dengan hal-hal yang lain. Itu adalah mencari Tuhan. Yang kedua yang dikatakan oleh Alkitab, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat dan rakyat Yehuda dan Yerusalem tidak hanya mencari Tuhan, tetapi ketika Yosafat mendengar bahwa bangsa Moab, bangsa Amon, dan orang Meonim yang akan menyerang kerajaan Yehuda, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tetapi Yosafat juga mengumumkan supaya mereka berdoa dan berpuasa. Beberapa orang Kristen berpuasa salah motivasinya. Banyak orang Kristen berpuasa karena ingin dipuji. Banyak orang Kristen yang berpuasa supaya orang menganggap dirinya saleh, menganggap dirinya rohani, menganggap dirinya alim, menganggap dirinya orang yang khusyuk dengan Tuhan. Ada juga orang yang memiliki tujuan berpuasa itu adalah diet gitu ya, supaya langsing. Jadi puasanya seperti orang Farisi yang menunjukkan dirinya ini sedang berpuasa. Dia mau nyampaikan kepada seluruh tetangganya, jangan menawari makanan, aku sedang berpuasa ya. Ini adalah motivasi yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya menegur kepada orang-orang Israel berpuasa yang benar. Maka Nabi Yesaya mengatakan demikian di dalam pasal 58 ayat 6 sampai 9. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kok, supaya engkau memerdekakan
orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kok supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ini adalah tujuan berpuasa. Melepaskan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, orang-orang yang dirasuk setan. Kemudian kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Kita mendatangi orang miskin, memberikan bantuan kepada orang miskin. Kita memecah-mecah roti, membagi-bagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika kita ini dapat melakukan seperti itu, Alkitab mengatakan terang kita akan merekah seperti fajar dan luka kita ini akan dipulihkan dan kemuliaan itu akan menyertai kita. Dan ketika kita ini memanggil Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, Tuhan. Tuhan mengatakan, ini aku Tuhanmu. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alasan orang Kristen itu berpuasa adalah menghadirkan Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan otoritas Tuhan di dalam hidup kita, supaya hidup kita ini dituntun oleh Tuhan. Kehendak Tuhan menuntun kita, firman Tuhan itu menuntun kita. Jadi puasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kuasa Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, mengakui hikmat Tuhan yang tak terbatas, mengakui firman Tuhan itu benar, mengakui pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita agungkan. Ketika kita merendahkan diri, Alkitab mengatakan kita akan ditinggikan. Tapi kalau kita ini meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan. Bagi orang Kristen, berdoa dan berpuasa tujuannya adalah melepaskan belenggu yang mengikat mereka. Pada saat kita mempunyai pergumulan hidup, pergumulan di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam masa depan, kita kesulitan-kesulitan, menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi masalah-masalah hidup ini. Orang yang berpuasa yakin Tuhan akan hadir, Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pergumulan kita yang perlu digumulkan dengan berdoa dan berpuasa. Mungkin selama ini kita sudah berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, aku menyerahkan masalahku. Tapi tidak ada jawaban. Kemudian kita siang datang kepada Tuhan. Selamat siang Tuhan, aku datang kepadamu, aku minta pertolongan. Tapi Tuhan tidak memberikan jawaban. Sore hari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, selamat sore Tuhan, aku datang, aku membawa persoalan. Tuhan tidak datang menjawab kita. Kemudian kita ini datang pada malam hari, berdoa, menyerahkan pergumulan, berdoa dengan khusyuk. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak, aku jawab. Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan, mungkin pergumulan ini adalah pergumulan yang disertai dengan doa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kita akan baca Alkitab kembali, ayat yang ke
4, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yosafat bersama-sama dengan rakyat Yehuda dan Yerusalem, Yosafat meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik, secara manusiawi, secara kasat mata, Yosafat sebagai raja besar mempunyai kekuatan militer untuk menghadapi musuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, kekuatan fisiknya, kekuatan kerajaannya, tetapi Yosafat meminta pertolongan dari Tuhan ketika menghadapi bangsa Amon, bangsa Moab, dan orang Meuni. Ia meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yosafat bersama-sama dengan orang-orang Yehuda dan Yerusalem meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut belajar dari Yosafat. Beberapa orang Kristen hari Minggu ke gereja, tetapi pada hari-hari tertentu karena kesulitan, karena persoalan, karena masalah, karena kesulitan hidup ini, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan di tempat lain. Maka kita mengenal dengan istilah kalau orang sakit itu 3D, ya. Ketika orang sakit sudah parah, tidak bisa disembuhkan, kemudian dia sudah ke dokter, gitu ya, ke dokter, tapi dokter sudah angkat tangan dan menyatakan kamu tinggal beberapa hari mati, putus asa. Kemudian baru cari yang berikutnya, yaitu D yang kedua adalah dukun. Bekerja sama dengan kekuatan okultisme, pergi ke dukun untuk minta obat, minta kekuatan dari dukun, minta kesembuhan dari dukun, minta rapal-rapal supaya dukun itu memberikan rapal supaya dapat diucapkan. Dokter dukun tidak menyembuhkan, baru orang itu pergi kepada D yang ketiga, itu Domini. Artinya Domini itu Tuhan, baru pasrah pada Tuhan, baru mencari Tuhan. Karena sudah terbentur, sudah tidak ada jalan keluar, maka dia baru mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang demikian. Ketika kita ini menghadapi kesulitan, persoalan, masalah, tantangan, Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud saja, raja besar, raja terkenal, raja yang lengkap dengan peralatan senjata, memiliki kuda, memiliki tentara, memiliki alat perang, memiliki kereta untuk berperang. Ketika Saudara, Daud ini mendengar mau dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, atau mungkin juga dikejar-kejar oleh Saul, Saudara, Daud tidak mengandalkan diri. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan apa yang dimiliki oleh Daud. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bangkitlah Engkau, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya Daud meminta belas kasihan Tuhan. Daud minta tolong kepada Tuhan. Daud memiliki semuanya, sanggup menghadapinya. Tetapi Daud secara pribadi, karena dia percaya kepada Tuhan, Daud meminta pertolongan dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan minta tolong. Dengan pengalamannya Daud ditolong oleh Tuhan, Bapak Saudara. Maka Daud menulis di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1-2. Aku melayangkan pandanganku
ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan itu datang? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Walaupun dia memiliki senjata, memiliki tentara, memiliki kereta, memiliki alat berperang, tetapi Daud mencari pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan meragukan pertolongan Allah. Manusia menyediakan pertolongan, iya, tapi ada batasnya. Orang lain menawarkan bantuan, tapi bantuan itu terbatas adanya. Tetapi pertolongan yang asalnya dari Tuhan tak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan meragukan pertolongan dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, minta tolong ketika kita ini menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosafat, ada 3 hal. Yang pertama adalah mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa, dan yang ketiga adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Apa yang diterima oleh Yosafat, berkat yang diterima oleh Yosafat. Kita lihat berkat yang diterima oleh Yosafat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang pertama ada di dalam ayat 22 sampai 24. Kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begini, ketika Bani Amon dan Bani Moab mau menyerang Yehuda, kemudian dihadanglah oleh orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Kemudian mereka berperang. Penduduk pegunungan Seir semua kalah. Setelah kalah, apa yang dilakukan oleh Bani Amon, Bani Moab? Bani Amon dan Bani Moab itu suduk-sudukan sendiri-sendiri, saling suduk menyuduk, sehingga semua mati. Tanglah orang-orang Yehuda untuk meninjau peperangan itu, mereka bergembira karena semua orang itu sudah mati. Bangsa Moab, bangsa Amon, pegunungan Seir, semua mati. Apa artinya, Yosafat dan orang Yehuda tidak berperang, tapi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, berkat yang kedua apa, Ayat 25 sampai 26. Dikatakan dalam Alkitab demikian. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah yang ada dalam Alkitab, mereka ini menjarak katanya. Kata menjarak, kemudian kata merampas.
itu memunguti, mengambil, mengumpulkan barang-barang. Ketika mereka berperang, membawa barang-barangnya. Kalau pemiliknya mati, Yosef, maka barang-barang itu ditinggalkan. Maka bangsa Yehuda, Yosef, datang untuk apa? Untuk mengambil barang-barang itu, untuk mengumpulkan barang-barang itu. Artinya apa, Yosef? Artinya bangsa Yehuda itu diberkati secara materi. Kemenangan yang ketiga adalah sukacita yang luar biasa. Ayat 27 dan 28, Yosef. Kita akan membaca ayat ini. Ayat 27-28. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Yosafat dan bangsa Yehuda, Yerusalem dapat memunguti barang-barang, berkat secara finansial, berkat materi, berkat makanan, harta benda, saudara. Kemudian mereka, saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab, mereka pulang menuju ke rumah Tuhan, dipimpin oleh Yosafat di depan. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Mereka mengagung-agungkan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan. Sukacita besar diterima. Kemudian yang keempat, berikan kepada Yosafat adalah kehormatan. Ayat yang ke-29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Yehuda dan Yerusalem pulang ke rumah Tuhan setelah meninjau dari peperangan, apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa lain memberi kehormatan kepada Yosafat, bahwa kerajaan-kerajaan yang lain, negeri-negeri lain dihinggapi ketakutan dan menaruh hormat kepada Yosafat, bahwa Tuhannya Yosafat, Tuhannya bangsa Yehuda, Tuhannya orang-orang Yerusalem adalah Tuhan yang melawan musuh-musuhnya. Yang terakhir, berkat yang terakhir yang diterima oleh Yosafat, Bapak Saudara, yaitu damai sejahtera. Ayat yang ke-30. Mari kita baca ayat yang 30. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kerajaan Yosafat aman. Kalau negeri kita aman, daerah kita aman, kita ini dapat melakukan semuanya dan kita merasa apa? Damai sejahtera. Bapak Saudara, diberkatilah oleh Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan saat ini kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, tak usah takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan yang indah kami boleh memuji-muji nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau dan sebentar kami akan berdoa menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing ya Bapa. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur jikalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di keluarga kami masing-masing, dan kami telah disegarkan melalui ibadah kesempatan ini ya Tuhan. Dan Tuhan telah menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami seperti Raja Yosafat yang menghadapi Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim. Raja Yosafat mengambil keputusan mencari Engkau ketika mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa ini. Raja Yosafat mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa, mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dan Yosafat mengambil keputusan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan ketika ini dilakukan oleh Yosafat, Tuhan memberi berkat kemenangan yang luar biasa. Yosafat tidak berperang, tetapi Yosafat diberi kemenangan karena Tuhan berperang melawan musuh-musuhnya. Yosafat tidak berperang, tetapi Yosafat mengalahkan bangsa Moab, bangsa Amon, dan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Dan Yosafat, bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem memunguti, mengambil jarahan barang-barang yang dibawa oleh Bani Amon, Bani Moab, sehingga mereka memunguti, mengambil barang-barang ini sampai 3 hari lamanya. Mereka pulang bersukacita untuk bersama-sama dan dipimpin oleh Yosafat pergi ke rumah Tuhan. Dan Yosafat menerima penghormatan dari bangsa-bangsa lain, dan kerajaan-kerajaan lain menaruh hormat kepada Yosafat karena Yosafat memiliki Allah yang berperang melawan musuh-musuhnya. Dan Yehuda aman, damai, sejahtera. Bapa dalam surga, kerinduan kami seperti apa yang dialami oleh Yosafat saat ini. Engkau akan memberkati kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Engkau akan memberkati kami secara finansial dan memberkati kami secara rohani. Dan Engkau akan memberkati setiap anggota keluarga kami masing-masing ya Bapa. Engkau akan memberkati pekerjaan rumah tangga kami masing-masing. Engkau juga akan memberkati masa depan. Engkau akan memberkati setiap apa yang kami lakukan ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Jikalau Tuhan memberi berkat kepada Yosafat, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat, Tuhan telah memberikan kedamaian kepada kerajaan Yehuda, demikian juga Allah yang sama akan memberikan kemenangan-kemenangan bagi kami saat ini, memberi berkat kepada kami saat ini, dan memberikan damai sejahtera kepada kami saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau akan memberkati kami masing-masing sesuai dengan kerinduan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat tangan kita akan menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kalau Tuhan telah memimpin kita sepanjang ibadah dan memberkati kita sepanjang ibadah saat ini, biarlah kiranya Tuhan akan turun memberkati rumah tangga kita masing-masing. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih.
Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah kita masing-masing, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Selamat aktivitas, Tuhan memberkati.